teman-teman, gue ketemu lagi nih satu video, bukan ya, satu berita yang ngeri-ngeri sedap, yang tepi jurang, yang berani mengkritik dan melawan DJP ya. Apakah konsultan pajak ini berani atau sudah dijinakkan hari ini? Kita belum tahu teman-teman. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Gue akan share ke teman-teman semua isi dari berita tersebut ya. Ini sudah lama sih, tanggal 10 Januari ya, pakar pajak menilai sistem Cortex gagal hingga rugikan semua pihak ya. Ini dari newstimes.id, luar biasa ya. Siapa beliau? Wakil Ketua Komite Bidang Fiskal dan Moneter Kadin Jawa Timur. Oh, orang Kadin. Pak Yulianto Kiswo Cahyono, SE, SH, BKP ya. Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, dan bersertifikat konsultan pajak ya. Jadi luar biasa ya beliau ini ya. DJP baru saja meresmikan sistem implementasi pajak Cortex yang baru berjalan 1 Januari. Namun penerapannya telah menuai kritik tajam akibat banyak kendala pada sistem teknis dan administrasi yang dirasakan wajib pajak ya. Menanggapi ramainya kritikan beliau bla bla, Pak Yulianto Kiswo Cahyono SESH BKP menyampaikan bahwa penerapan implementasi sistem DJP harus menjadi perhatian serius karena menurutnya sistem ini masih gagal. Gila, 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 gila. Berani ya Pak Yulianto, berani ya. Apakah sekarang dia masih hidup? Maksudnya masih berlisensi apa enggak gitu ya. Kita nggak tahu ya. Nanti kita cek. Tentu, banyaknya kendala pada sistem ini akan menyulitkan WP dan semua pihak katanya ya. Jika kami perhatikan, permasalahan ini berakar pada tidak adanya master plan dan blueprint. Artinya perencanaan sistem yang dirancang secara tidak matang saat sebelum proyek ini berjalan ya. Jadi ini barang sudah sampah sejak awal, katanya Pak Yulianto, bukan kata gua ya. Ujar Yulianto di Ibu Kota Nusantara saat menghubungi newstimes.id. Oh, dia lagi di IKN. Jadi dia bilang nih ya bahwa barang sampah bernama Cortex ini ya, atau Cortex ini ya, tidak ada master plan, tidak ada blueprint, atau setidaknya kita tidak tahu blueprint seperti apa. Kita nggak tahu master plan-nya seperti apa ya. Nah, lebih lanjut, Yulianto yang menjabat Wakil Ketua Komite Bidang Fiskal dan Moneter KADN Jawa Timur, tanpa master plan dan blueprint, serta pengawalan implementasinya, maka tidak akan pernah terjadi mekanisme cross-checking yang memadai, katanya dia ya. Luar biasa, hebat sekali. Hal ini mengindikasikan kurangnya tata kelola proyek yang transparan dan akuntabel. Udahlah tidak transparan, tidak akuntabel, hasilnya sampah dilempar ke kita. Kita jadi kelinci percobaan. Mateng ya. Sebagaimana yang terlihat dengan berhentinya aktivitas penting seperti pembuatan faktur pajak, maka akan memperbesar resiko kegagalan, kata Pak Yulianto. Masih kata dia, sistem Cortex kualitas implementasi harus menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Terutama harus ada uji coba dong ya, minimal praktek dengan BP large, BP besar. Sebenarnya sudah Pak, sebenarnya sudah. Tapi dia sudah tahu ini sampah, tetapi harus di-launching. Kalau tidak di-launching, masuk penjara satu gerbong Pak. Nggak bisa Pak, nggak boleh. Harus di-launching Pak. Kalau nggak di-launching, dari Sri Mulyani, Dirjen Pajak, semuanya masuk penjara Pak. Ya, nggak boleh tidak di-launching, harus launching. Terlebih ada uji coba, kalau sukses dilanjutkan untuk keseluruhan. Tapi jika gagal, perlu ada inovasi intens. Nggak bisa, Pak. Mau inovasi gimana, Pak? Sistem sudah jadi, barang sampah sudah dibikin. Lu mau launching, mau ganti semua, kan tidak mungkin. Lu mau batalkan bikin ulang dari awal, kan tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Ini barang sudah tidak mungkin. Ini sudah ibaratnya penyakit kanker stadium 6. Gitu, udah nggak bisa diapa-apain, gitu loh. Udahlah, nikmati aja stadium 6 ini. Gitulah kira-kira ya katanya Sri Mulyani. Bercanda ya guys ya teman-teman ya. Jangan sampai seperti saat ini, siapa yang dirugikan? Tentu semua pihak dirugikan ya. Makanya sistem self-assessment ke depan bukan sistem yang baik. WP bisa memilih antara self-official atau mixed self-cortex berencana bencana modern di bidang perpajakan 2025. Apa ini? Nggak jelas gue ya. Berdasarkan sumber kebijakan fiskal DJP ya, Kemenkeu RI dan BPK, ada beberapa faktor kegagalan sistem Cortex ini ya. Yang pertama, internal. Faktor internal adalah kurangnya persiapan dan perencanaan. Jadi ini bukan kurang persiapan. Tidak ada persiapan, tidak ada perencanaan. Itu yang kita duga. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu, teman-teman ya. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan. Enggak dong, 1,3 triliun. 1,3 triliun masa kurang SDM sih? Lu mau suruh orang sehebat apapun bisa. 1,3 triliun, Bos. Anjrit. Masa kurang SDM? Integrasi sistem yang kompleks. Ini betul ya. Memang sekompleks itu, teman-teman ya. Dia tuh maunya bagus, idenya bagus, tapi negara belum siap gitu loh. Orang-orang belum siap. Lu mau ambil data duk capil, oke lu ambil. Tapi kalau dia potong datanya lu mau apa?
"Lu mau ambil data dari Kementerian Perdagangan?" Oke, dikasih, tapi dipotong. Jadi sulit, Bos, sulit, Bos. Ya, kurangnya komunikasi antar tim dan stakeholder. Ini apalagi yang nggak ada komunikasi, kacau balau semua ya. Ketergantungan pada teknologi lama. Iya, katanya sih pakai teknologi lama, kita nggak tahu juga ya. Faktor eksternal, perubahan kebijakan perpajakan yang sangat cepat ya, keterbatasan infrastruktur, teknologi dan sebagainya. Faktor teknis, bla bla bla. Udahlah, sudah. Teman-teman tinggal nonton semua ya. Solusi. Evaluasi dan perbaikan sistem. Mohon maaf nih Pak, bukan begitu solusinya. Solusinya adalah tangkap, masukin penjara, selesai Pak. Nanti kita bikin ulang dari awal. Gitu Pak. Udah, barang sampah tuh nggak bisa diperbaiki. Ibaratnya dibangun dari groundbreaking-nya sudah salah. Tanah, semen, batunya itu salah. Ya udah masih dibongkar, bikin ulang gitu loh. Nggak bisa lu perbaiki evaluasi, perbaiki sistem dari Hong Kong. Nggak bisa Bos, sudah salah dari awal. Gitu loh. Jadi tangkap dulu, masukin penjara, ganti orang baru, benerin gitu, bener. Gitu ya. Tapi apakah berani KPK menangkap? Gila Bos, satu kementerian mau lu tangkap, berani apa enggak? Peningkatan SDM dan pelatihan. Nggak usah peningkatan SDM pelatihan. Pilih orang yang tepat, gitu loh. SDM-nya sudah ada, orang-orang yang tepat sudah ada, tapi orang yang ada ini tidak dipilih. Yang dia pilih orang-orang brengsek, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak benar yang dipilih, gitu loh. Itu masalahnya. Perencanaan strategis dan pemantauan, setuju gua. Tetapi kalau lu perencanaan sekarang, mau kapan diimplementasikan? Negara butuh duit, gimana dong? Aduh, ini kacau balau semua nih gara-gara Sri Mulyani nih, sama si Dirjen Pajak nih. Error nih gara-gara mereka berdua nih. Integrasi dengan sistem lain, is okay, good. Peningkatan keamanan cyber dan data. Aduh, nggak usah berharap lah ya, peningkatan keamanan. Perbaikan komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder itu kita, wajib pajak. Kita nih, stakeholder yang wajib pajak. Ada nggak komunikasi dari DJP? Nggak ada. Yang ada adalah kita disuruh bersabar, bersabar, dan bersabar. Pak Luhut suruh kasih waktu 4 bulan. Bos, 4 bulan nggak usah gajian, bos, kami ini, bos. Aduh. 7. Pengembangan sistem berbasis teknologi terbaru. Ya mau gimana sistem keamanan terbaru? Oke, gua akan share ke teman-teman ya. Kita mau lihat dulu siapa beliau ini ya. Tadi siapa namanya tadi? Pak Yu. Nah, Pak Yulianto. Jadi teman-teman kalau mau cari konsultan pajak, kita tinggal cari di Sikop. Nah, sikop.kemenkeu.go.id ya. Teman-teman tinggal cari namanya di sini. Ini informasi umum teman-teman ya. Kita cari. Oh, masih aktif beliau ya. Beliau masih aktif ya Pak Yulianto. Dia tingkatnya B kayak gue ya. Kita lihat. Nah, ini beliau teman-teman ya, beliau di Jawa Timur ya. Teman-teman silakan hubungi beliau kalau mau berkonsultasi ya. Masih aktif, belum ditempeleng, belum dijinakkan, belum dihantam oleh DJP ya. Belum dikirimin surat kode etik ya kayak gue ya. Kalau gue sudah dikirim kode etik jadi sudah game over. Kalau beliau belum ya. Jadi masih bisa mengkritik. Kita tunggu ya kritikan berikutnya dari Pak Yulianto ya. Jangan berhenti di sini Pak. Jangan berhenti di sini. Kita sebagai warga masyarakat boleh mengkritik pejabat ya. Jangan sampai Kadin nanti dipanggil oleh DJP, kemudian dapat MOU, kemudian Kadin langsung diam gitu ya. Jangan begitu dong Pak ya. Semoga Pak Yulianto sehat-sehat terus dan terus berani untuk mengkritisi dan menyuarakan pendapat beliau kepada kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.